Baik, nama saya Mesyo Octavia Silaban dengan NIM 1124109883. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai net profit margin. Laba bersih adalah rasio profitabilitas yang paling komprehensif. Margin laba bersih mengukur persentase setiap dolar penjualan yang tersisa atau keuntungan akhir setelah semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga, pajak, dan dividen saham preferen dikurangi. Di sini ada tabel 35 yaitu Financial Ratios for Select Firms and their Industry Average Value. Tabel tersebut menyajikan perbandingan rasio keuangan perusahaan ternama terhadap rata-rata industrinya. Berikut adalah poin-poin penting dari kolom net profit margin. Perusahaan atau industri, yaitu ada Apple, margin laba bersihnya dalam bentuk persen 21,2% dengan keterangan sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri komputer yaitu 15,6%. Terus ada perusahaan Hewlett Packard dengan margin laba bersihnya 5,2% dan keterangannya jauh di bawah rata-rata industri komputer. Kemudian ada perusahaan Home Depot dengan margin laba bersihnya itu 4,0%, keterangan sama dengan rata-rata industri bahan bangunan 4,0%. Kemudian ada Kroger dengan margin laba bersih ada 1,9% dengan keterangan di bawah rata-rata industri toko kelontong yaitu 2,1%. Dan yang terakhir ada perusahaan Walmart dengan margin laba bersihnya 3,5% dengan keterangan lebih tinggi dari rata-rata industri toko dagangan yaitu 1,5%. Nah, berikutnya ada rumus untuk menghitung net margin. Net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan bersih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai earning per share atau ESP. Laba per saham adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar jumlah laba bersih perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. ESP perusahaan umumnya menarik bagi pemegang saham saat ini atau calon pemegang saham dan manajemen. Laba per saham dihitung sebagai berikut. Laba per saham sama dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham per jumlah saham yang beredar. Di bawah ini ada tabel 36 yaitu Whole Foods Market in Balance Sheet for 2016 and 2015. Baik, di tabel 36 ini ada aset yang pertama itu ada kas atau uang tunai. Tahun 2016 senilai $852 dan tahun 2015 nilai $519. Liabilitas dan ekuitas, utang usaha. Maka tahun 2016 nilai $307 dan tahun 2015 nilai $295. Kemudian ada piutang usaha. Tahun 2016 yaitu 242, tahun 2015 yaitu 218. Liabilitas dan ekuitas yaitu kewajiban lancar lainnya. Maka tahun 2016 menjadi 1.034 dan tahun 2015 menjadi 957. Kemudian ada persediaan inventaris. Tahun 2016 517 dan tahun 2015 ada 500. Liabilitas dan ekuitasnya yaitu kewajiban total berjalan lancar. Maka tahun 2016 senilai $1.341 dan di tahun 2015 nilai $1.252. Next ada aset lancar lainnya yaitu pada tahun 2016 senilai 364, tahun 2015 nilai 307. Liabilitas dan ekuitasnya utang jangka panjang. Maka tahun 2016 menjadi 1.776 dan tahun 2015 nilai 720. Kemudian ada total aset berjalan pada tahun 2016 senilai $1.975 dan tahun 2015 senilai $1.544, yaitu total liabilitas atau kewajiban. Maka tahun 2016 nilai $3.717 dan tahun 2015 nilai $1.972. Kemudian ada properti, pabrik, dan peralatan atau neto. Pada tahun 2016 senilai 3.442 dan tahun 2015 nilai 3.163.
liabilitas dan ekuitas saham biasa atau common stock. Maka tahun 2016 907 dan tahun 2015 menjadi 1780. Kemudian ada aset jangka panjang lainnya, yaitu pada tahun 2016 senilai 924 dan tahun 2015 nilai 1034. Liabilitas dan ekuitasnya laba ditahan. Maka pada tahun 2016 senilai 2.317 dan tahun 2015 nilai 1.999. Kemudian total aset tetap pada tahun 2016 yaitu 4.366 dolar dan tahun 2015 yaitu 4.197 dolar. Maka liabilitas dan ekuitasnya itu total menjadi tahun 2016 yaitu 3.224 dolar dan pada tahun 2015 menjadi 3.769 dolar. Dan terakhir itu ada total aset pada tahun 2016 yaitu senilai 6.341 dolar dan tahun 2015 nilai 5.741 dolar. Liabilitas dan ekuitasnya total liabilitas ditambah ekuitas tahun 2016 menjadi 6.341 dolar dan tahun 2015 menjadi 5.741 dolar. Di sini dengan catatan perusahaan memiliki 318,3 juta dan 348,9 juta lembar saham yang beredar masing-masing pada tahun 2016 dan 2015. Selanjutnya yaitu Return on Total Asset atau ROA. Pengembalian atas total aset ROA adalah salah satu dari beberapa rasio yang terkadang disebut pengembalian atas investasi atau ROI. Mengukur efektivitas keseluruhan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia, pengembalian atas total aset dihitung sebagai ROA sama dengan laba yang tersedia untuk saham ditambah total aset. Hasil ROA untuk tahun 2015 dan 2016 adalah pada tahun 2016 507 dolar ditambah 6.341 dolar sama dengan 0,080 atau 8,0%. Pada tahun 2015 yaitu 536 dolar ditambah 5.741 dolar sama dengan 0,093 atau 9,3%. Kemudian ada Return on Equity atau ROE. Rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE mirip dengan ROA. Hanya saja rasio ini berfokus pada laba yang dihasilkan perusahaan relatif terhadap ekuitas yang diinvestasikan, bukan aset yang diinvestasikan. ROE sama dengan laba yang tersedia untuk memegang saham biasa ditambah ekuitas saham biasa. Jadi, perbedaannya hanya terletak pada penyebut ROE yang merupakan ekuitas saham biasa. Sedangkan penyebut ROA adalah total aset. Selama perusahaan memiliki setidaknya beberapa liabilitas dalam neracanya, ekuitas saham biasa akan selalu lebih kecil daripada asetnya. Jika ekuitas lebih kecil daripada aset, maka perhitungan ROE akan selalu lebih kecil daripada ROA. Berikut tentang hubungan antara ROA dan ROE. 1. Ketika suatu perusahaan memiliki laba positif yang tersedia bagi pemegang saham biasa, ROE-nya akan lebih besar daripada ROA-nya jika ROE-nya itu positif. Kemudian yang kedua, ketika suatu perusahaan tidak memiliki laba positif yang tersedia untuk pemegang saham biasa, atau misalnya ketika perusahaan mengalami kerugian, ROE-nya akan lebih negatif daripada ROA-nya. Berikut ini ada hasil ROE untuk Whole Foods pada tahun 2016 yaitu 507 dolar tambah 3.224 dolar sama dengan 0,157 atau 15,7%. Pada tahun 2015 senilai 5.360 dolar ditambah 3.769 dolar, maka hasilnya 0,142 atau 14,2%. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi 3.7 mengenai market ratio.
market ratio. Rasio pasar membandingkan nilai pasar perusahaan atau harga saham dengan nilai akuntansinya. Rasio ini menunjukkan bagaimana investor menilai risiko dan potensi keuntungan perusahaan. Harga saham bersifat berorientasi ke depan karena mencerminkan harapan investor terhadap kinerja masa depan. Sedangkan nilai akuntansi bersifat historis. Dua rasio utama yang umum digunakan adalah rasio berbasis laba dan rasio berbasis nilai buku. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.